Halo adik-adik, kita melanjutkan kembali pertemuan kita di Tata Niaga Pertanian yang membahas tentang nilai tambah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memperoleh nilai tambah. Bicara tentang bagaimana kita memperoleh nilai tambah, ada dua langkah yang umumnya dilakukan produsen maupun rantai tata niaga dalam memperoleh nilai tambah. Yang pertama adalah meng-create value, yang kedua adalah meng-capture value. Meng-create value atau menciptakan nilai biasa dilakukan dengan inovasi maupun inovasi industri, sedangkan capturing value atau menangkap peluang adalah biasa dilakukan dengan koordinasi. Bicara tentang penciptaan nilai tambah, sebelumnya penciptaan nilai tambah atau creating value terjadi melalui pembentukan nilai aktual yang dirasakan langsung oleh pelanggan atas produk baru atau layanan yang dihasilkan. Jadi, pada saat kita melakukan kreasi dari nilai tambah, kreasi untuk menciptakan nilai tambah, maka kita sebetulnya berusaha agar konsumen merasakan nilai itu secara langsung dari produk yang dinikmatinya. Oleh karena itu, segala sesuatunya pasti akan dikenai kepada produk itu. Dan artinya kita mengenai secara langsung kegiatan meningkatkan nilai tambah itu pada produk tersebut, sehingga konsumen dapat langsung menikmati. Nah, itu biasa dihasilkan dengan menghasilkan produk baru yang lebih inovatif, meningkatkan karakteristik produk sehingga lebih disukai oleh konsumen, meningkatkan layanan sehingga konsumen menjadi lebih nyaman atau lebih aman untuk mengkonsumsi, lalu kemudian memberikan nama atau merek sehingga konsumen merasa lebih bernilai untuk mengkonsumsi produk yang bermerek, maupun melakukan pengembangan pengalaman pelanggan yang lebih unik sehingga konsumen merasa memiliki experience lebih pada saat dia menikmati produk tertentu. Menciptakan nilai tambah melalui inovasi bisa dilakukan sebagai upaya meningkatkan proses atau prosedur produk dan layanan yang ada atau membuat produk yang baru. Jadi inovasi dapat dilakukan baik untuk memodifikasi produk yang sudah lama sehingga dia akan memiliki proses yang menghasilkan produk yang lebih baik, atau menginisiasi prosedur sehingga menghasilkan produk yang lebih baik, atau menciptakan produk turunan baru yang lebih baik, atau membuat penambahkan layanan yang ada sehingga produk baru yang diciptakan itu bisa memiliki nilai yang lebih baik dan nilai yang lebih menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini bisa dilakukan dengan memasarkan produk unik atau bermerek, menghasilkan tanaman yang memiliki identitas abadi atau khusus. Misalnya, kalau kalian paham tentang sayur organik, sebetulnya itu adalah untuk membuat identitas bahwa sayur ini lebih unik dari yang lain, dan ini melibatkan proses yang berbeda, prosedur yang berbeda, dan menghasilkan produk yang berbeda pula dibandingkan dengan sayur yang lain. Lalu kemudian bisa menggabungkan aktivitas sehingga aktivitasnya bukan hanya sekedar menjual produk pertanian, tetapi juga memberikan efek rekreatif. Dan ini biasanya kita tahu antara lain bisa dilakukan di kegiatan agrowisata. Itu adalah kegiatan-kegiatan untuk memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai tambah melalui inovasi. Selanjutnya, kalau kita ingin menciptakan nilai tambah melalui inovasi industri, maka kita sebetulnya adalah berupaya melakukan pengolahan komoditi sehingga komoditi ini dapat dinikmati dengan cara yang berbeda, dan itu kita melibatkan sistem industri atau sistem agroindustri untuk menciptakannya. Dan inovasi industri ini biasanya lebih padat investasi atau lebih membutuhkan modal dibandingkan dengan inovasi yang pertama tadi. Jadi ini contohnya membuat bioetanol misalnya dari jagung dan ubi kayu, membuat biodiesel dari kedelai dan kelapa sawit, atau membuat papan partikel atau komposit dari jerami atau cangkang mente. Selanjutnya, bagaimana dengan menangkap nilai tambah? Menangkap nilai tambah adalah mengubah distribusi nilai dalam rantai tata niaga atau rantai produksi produk tanaman pangan atau serat, yang dimaksud untuk menangkap lebih banyak peluang dari kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, ini berarti nilai tambah yang diperoleh itu bukan secara langsung dinikmati oleh konsumen. Jadi kita tidak mengadding nilai tambah pada produknya, tetapi mengadding nilai tambah pada bagian yang tidak langsung dirasakan oleh konsumen, yaitu misalnya pada sistem pemasarannya, pada sistem distribusinya, dan lain sebagainya.
Nah, ini biasanya dilakukan dengan mekanisme antara lain pemasaran langsung, integrasi vertikal dari produk, aliansi produsen maupun upaya koperasi. Kita akan coba lihat satu-satu. Jadi kalau untuk pemasaran langsung adalah upaya untuk menjual produk secara langsung pada konsumen. Biasanya ini bisa dilakukan dengan menjual produk buatan sendiri langsung ke masyarakat umum atau melalui pemasaran online. Dan saat ini teknologi digital yang kita nikmati sangat memungkinkan produsen untuk dapat melakukan pemasaran langsung sebagai upaya meningkatkan nilai tambah tanpa merubah produknya. Yang berikutnya adalah melakukan integrasi vertikal. Suatu produsen atau bisnis dapat memiliki produk mulai awal hingga akhir, mulai dari hulu hingga hilir. Dan produsen seperti ini hanya akan menjual produknya sebagai bentuk produk yang siap dinikmati oleh konsumen. Misalnya, saya ambil contoh KFC. Walaupun KFC tidak memproduksi ayam secara langsung, tetapi KFC memiliki saluran sistem kemitraan yang menyebabkan KFC memiliki peternak-peternak yang memproduksi bagi mereka ayam-ayamnya. Mereka mengolah ayamnya, kemudian mengemasnya sampai dengan menyajikannya bagi konsumen di retail atau di gerai-gerai KFC. Dan itu merupakan integrasi vertikal yang komplit ya. Dan ini memberikan nilai tambah, dan nilai tambahnya semuanya dinikmatin oleh KFC. Demikian juga kalau kalian pernah lihat ada sosis siap makan yang dijual di toko-toko yang sudah siap untuk dikonsumsi, itu adalah bentuk dari integrasi vertikal sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya adalah aliansi produsen. Aliansi produsen adalah individu atau perusahaan pada level rantai tata niaga yang sama yang melakukan konsolidasi untuk menghasilkan atau memasarkan produk unggulan tertentu. Agak sulit menemukan itu kalau di Indonesia karena kurang banyak produk aliansi yang ada di Indonesia yang melakukan konsolidasi produk tertentu. Tapi kalau kita memberikan satu contoh yang menarik, misalnya bahwa semua produsen kopi di Sidikalang bersepakat untuk hanya menjual kopi dalam satu merek saja, namanya Kopi Sidikalang. Lalu mereka mencoba membuat dan memproduksi kopi dengan kualitas yang sama, lalu kemudian mengkonsolidasi produk itu dalam sebuah sistem, lalu kemudian menghasilkan kopi dengan kualitas, sistem pengemasan, bentuk kemasan dan lain sebagainya yang sama, lalu kemudian merilisnya ke pasar dalam bentuk sebuah badan usaha atau aliansi. Maka itu adalah bentuk upaya untuk meningkatkan nilai tambah melalui aliansi produsen. Sayangnya ini agak kurang populer di Indonesia dan belum cukup effort kita untuk melakukan hal tersebut. Yang mungkin sering terjadi di Indonesia dan banyak terjadi di Indonesia itu adalah peningkatan nilai tambah dengan koperasi, bukan aliansi ya, tapi koperasi. Upaya koperasi di sini adalah individu atau perusahaan yang mengumpulkan beragam produk untuk meningkatkan nilai tawar. Nah, ambil contoh saya, misalnya adalah koperasi susu di Jawa Timur. Salah satunya Kopsai. Kopsai ini dia mengakomodasi semua produksi susu dari mitra anggotanya, petaninya. Lalu kemudian dari produk ini dia menghasilkan beragam produk, mulai dari susu yang siap dimasukkan ke saluran tata niaga lain, misalnya ke pabrik susu, atau susu yang siap dikonsumsi, maupun permen susu, bolu susu, sampai dengan dodol susu dan lain sebagainya, yang merupakan turunan dari segala turunan dari produk susu yang dikumpulkan atau dikelola. Dan hari ini meningkatkan nilai tawar mereka untuk memperoleh nilai tambah dari produknya di depan konsumen, dibandingkan kalau jadi nilai tawar ini akan jadi lebih baik dibandingkan kalau petani memproduksi sendiri permen susu lalu menjualnya ke pasar. Nah, koperasi akan memberikan nilai tawar yang lebih baik. Jadi ini mirip dengan aliansi produsen, tetapi lebih ke arah ke diferensiasi produk dari produk utama yang dihasilkan. Selanjutnya kita perlu membahas tentang prinsip penting dari nilai tambah. Pada prinsipnya, jadi kalau kita melihat semua proses
mengkreasi atau mengangkat peluang dari nilai tambah, sebetulnya hal penting yang harus diperhatikan oleh petani atau siapapun produsen yang berkeinginan untuk memperoleh nilai tambah adalah meminimalkan biaya. Jadi kalau tadi perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh KFC dengan membuat sistem produksi dari hulu sampai hilir, sebetulnya dia berusaha untuk meminimalisasi biaya, karena dengan membuat ke hulu sampai ke hilir, dia berharap bahwa dia bisa mengurangi biaya transaksi di tengah-tengahnya, minimal biaya transaksi. Selanjutnya dia akan bisa mengurangi bermacam biaya operasional yang terjadi di setiap lini dari usahanya. Nah, sumber nilai tambah bisa muncul dari pertama perubahan kualitas, kedua perubahan desain atau karakteristik, yang ketiga adalah perubahan convenience atau kenyamanan atau kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi. Yang keempat bisa karena perubahan kecepatan untuk memperoleh barang atau perubahan kecepatan penyajian dan lain sebagainya. Bisa juga karena branding, karena nilai merek yang dihasilkan memberikan konsumen keyakinan untuk mengkonsumsi barang. Dan yang terakhir adalah bisa muncul sebagai bentuk dari unique selling point. Jadi ini adalah 6 sumber utama nilai tambah yang bisa dimanfaatkan oleh produsen untuk memberikan nilai tambah dari produknya. Jadi tinggal kita upayakan, kita ingin kemana, kita ingin menghasilkan kualitas kah, desain kah, convenience kah, speed kah, branding maupun USP-nya. Melalui 6 sumber nilai tambah ini, produsen selalu berusaha untuk menerapkan dan memperoleh nilai tambah melalui penerapan beragam teknik atau beragam strategi. Dan beberapa strategi yang dikenal untuk memperoleh nilai tambah adalah pertama, mengubah keadaan fisik produk, memproduksi produk yang lebih bernilai, mendiferensiasi produk, membundel produk, memproduksi lebih banyak produk untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan, hingga memiliki aset untuk meningkatkan nilai rantai pasok. Nah, kita akan melihat strategi nilai tambah yang pertama adalah mengubah keadaan fisik produk. Itu biasa dilakukan dengan melakukan pengolahan sederhana maupun pengolahan yang lebih advance atau lebih maju, sehingga menghasilkan produk olahan yang memiliki tampilan yang berbeda dengan produk aslinya, dan ini biasanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu kemudian memproduksi produk yang memiliki nilai lebih. Jadi kadangkala kita perlu mendorong perubahan, memperoleh nilai tambah melalui strategi dengan memproduksi produk yang jarang diproduksi orang lain misalnya, atau produk yang jelas memiliki nilai lebih di pasar, misalnya mawar yang berwarna hitam, memproduksi paprika dibandingkan dengan tomat, memproduksi timun Jepang yang tidak berbiji, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga dapat melakukan strategi untuk meningkatkan nilai tambah melalui diferensiasi produk, baik itu melalui sortasi produk sehingga kita bisa mendiferensiasi pasar. Caranya adalah kalau kita memiliki produk banyak, kita sortasi mana yang masuk ke pasar tradisional, mana yang masuk ke pasar ekspor, dan lain sebagainya. Atau kita mendiferensiasi produk dengan cara memilih jenis-jenis produk yang bisa masuk ke pasar tertentu, misalnya masuk ke pasar premium, atau masuk ke pasar ekspor, atau justru masuk ke pasar lokal. Dan strategi lain bisa dilakukan dengan membundel produk. Ini misalnya adalah melakukan mixing produk sehingga produk itu terjual bukan hanya produk intinya tapi juga produk penyertanya. Dengan demikian konsumen bisa menikmati produk itu sekaligus, dan ini biasanya lebih disukai oleh konsumen. Kalau di praktek di teknologi informasi biasanya menjual kartu perdana dengan HP-nya, dan kalau di kita di hortikultura misalnya membundel produk seperti yang kalian lihat ini. Lalu kemudian memproduksi produk dengan jumlah yang luas sehingga akan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok misalnya. Jadi memproduksi produk dengan jumlah lebih banyak sehingga akan meningkatkan efisiensi dalam produksi maupun rantai pasoknya. Berikutnya, menguasai berbagai macam aset untuk meningkatkan nilai dalam rantai pasok, misalnya transportasi dan pengemasan itu juga sangat penting. Memiliki transportasi sendiri itu akan meningkatkan nilai tambah bagi produsen. Dapat melakukan pengemasan yang lebih baik secara mandiri juga akan meningkatkan
nilai tambah bagi produsen, dan itu peluang yang sangat baik. Nah, apa dampak dari penerapan strategi nilai tambah ini? Tentunya kita mengharapkan bahwa dampaknya akan memperluas segmen maupun basis pelanggan. Yang kedua, akan meningkatkan porsi pendapatan dari produsennya, dalam hal ini petani. Maka kita berharap farmer share petani akan naik atau nilai tukar petani kita akan lebih baik. Dan yang ketiga, tentu petani akan dapat menerima keuntungan strategis sebagai posisinya di dalam rantai tata niaga di pasar. Nah, tuntutan apa yang harus dipenuhi oleh petani untuk bisa memperoleh nilai tambah? Tentu memperoleh nilai tambah itu tidak mudah bagi petani kita, karena petani harus memiliki mental, bukan hanya mental memproduksi, tapi juga mental memproduksi untuk menjual. Jadi dia harus memilih produk yang bisa dijual. Dan yang kedua, petani harus diajak untuk berusaha mengenal konsumennya. Banyak petani tidak tertarik untuk mengenal konsumennya siapa, tapi hanya tertarik untuk menghasilkan produksi yang sebesar-besarnya. Lalu yang ketiga, petani harus dapat menentukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen dengan mengenal konsumennya. Dan yang keempat, tentunya petani harus mulai mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang terus berubah dan terus secara dinamis untuk bisa memproduksi apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Itu bagian ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan sambung lagi dengan ekonomi dari nilai tambah. Sampai jumpa.